Plastics have become such an entrenched part of our lives. But what exactly is plastic? And how is it made? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Vio dan temanku. Halo, kenalin aku Iqbal. Kembali lagi bersama kami di acara Ruang Turu. Bil Iqbal online nomor 1 di Angkatan Teknik Kimia 2020. Yeay. Nah, kali ini kita ada episode spesial nih, Bal. Nama episodenya Ruang Polisulfon. Benar, Vi. Kayaknya teman-teman belum pada tahu apa itu ruang polisulfon, Vi. Nah, Ruang Polisulfon itu adalah satu segmen yang dibikin oleh tim Ruang Turu supaya kita bisa di sini saling belajar tentang senyawa kimia yang biasa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, Bal. Bisa nambah wawasan juga tuh. Keren nggak tuh? Keren banget nih, Vi. Sayang sih kalau sampai dilewatin, Vi. Ya, sayang banget sih. Nah, tapi kalau di episode kali ini, Bal, kita mau ngebahas tentang senyawa polietilen. Kamu tahu nggak senyawa polietilen itu apa? Waduh, kalau aku masih belum tahu sih, Vi, apa itu polietilen. Kalau Vio sendiri gimana, Vi? Tahu sih, aku juga kurang tahu sih, Bal, sebenarnya. Kayaknya daripada kita sama-sama bingung, mending kita langsung cek video ini aja deh, Bal, biar sama-sama belajar. Oke? Boleh, Vi, boleh. Oke, lanjut. Polietilen adalah termoplastik ringan dan tahan lama dengan struktur kristal variabel. Polietilen sendiri adalah salah satu jenis plastik yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Contoh produk dari polietilen sendiri sering kita jumpai di kehidupan kita, seperti botol plastik, kantong belanjaan, dan masih banyak lagi. Polietilen sendiri dibuat dari polimerisasi monomer etilen atau sering disebut juga dengan etena. Rumus kimia polietilen sendiri adalah C2H4N. Oh iya, Anya kalau boleh tahu asal-usul polietilen itu gimana sih? Polietilen berdensitas rendah pertama kali diproduksi di Inggris pada tahun 1933 oleh India Leo Chemical Industries. Upaya tersebut dilakukan untuk mempelajari efek dari tekanan tinggi terhadap hasil polimerisasi polietilen. Setelah dipatenkan pada tahun 1937, polietilen diproduksi secara massal pada tahun 1939. Polietilen ini banyak sekali digunakan pada saat Perang Dunia Kedua sebagai insulator kabel radar. Setelah Perang Dunia berakhir, plastik polietilen menjadi plastik yang sangat populer di Amerika Serikat. Hingga saat ini, polietilen masih menjadi plastik yang paling banyak diproduksi di dunia. Tahukah kalian, plastik yang sebelah ini merupakan hasil polimerisasi dari etilen yang disebut dengan polietilen. Polietilen dimulai dari distilasi bahan bakar hidrokarbon menjadi kelompok yang lebih ringan disebut dengan fraksi yang kemudian diberi katalis sehingga terbentuklah plastik. Dikatakan bahwa polietilen memiliki beberapa jenis, yang tentu saja proses pembuatannya memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Pada dasarnya, polietilen merupakan suatu senyawa polimer atau plastik yang tentu saja proses pembuatannya tidak berbeda dengan plastik secara umum. Plastik adalah bahan sintesis yang awalnya berasal dari produk organik seperti bahan hidrokarbon, misalnya gas alam dan minyak mentah, dan sejumlah konstituen lainnya. Produksi dimulai dengan proses distilasi dan perangkaan di kilang minyak, di mana kelompok fraktal, yaitu pecahan dari senyawa hidrokarbon yang lebih ringan, dipisahkan dari agregat bahan mentah. Yang menarik bagi industri plastik adalah rangkaian suling hidrokarbon olahan yang dikenal secara kolektif sebagai naphtha dan digunakan sebagai kontributor utama dalam proses pembuatan polimer plastik. Contohnya termasuk dalam bahan baku polietilen sendiri, yaitu etilen atau etena dengan rumus kimia C2H4. Nah, kebanyakan plastik dibuat dalam salah satu dari dua proses utama, yaitu sering dikenal dengan sebutan chain growth dan state growth polymerization. Dalam kedua kasus, sulingan minyak ini digabungkan dengan katalis khusus untuk membuat molekul baru, biasanya lebih besar. Kedua proses tersebut terjadi di reaktor di mana panas ditambahkan menyebabkan molekul kecil bergabung menjadi yang lebih besar, yang kita kenal dengan plastik. Molekul besar yang dihasilkan memiliki sifat unik bergantung pada proses spesifikasinya, yaitu
yaitu dari jenis polietilen sendiri. Dalam proses pembuatan plastik itu melibatkan dua tahapan, yaitu yang pertama adalah polimerisasi pembentukan rantai, yaitu yang melibatkan kombinasi satu monomer dengan yang lain yang kemudian menjadi rantai polimer panjang. Polimerisasi ini biasanya melibatkan ikatan karbon ganda atau rangkap 3 dan tidak melibatkan hilangnya molekul selama sintesisnya. Yang kedua adalah polimerisasi kondensasi, yaitu yang melibatkan serangkaian tahapan reaksi yang berurutan di mana molekul yang lebih kecil bergabung dengan monomer yang berdekatan untuk membuat dimer sampai seterusnya, dan juga produk samping atau kondensat. Langkah ini biasanya melibatkan hilangnya molekul kecil selama sintesis. Setelah mengetahui penjelasan dan proses pembentukan polietilen, yuk kita lanjut ke jenis-jenis polietilen. Polietilen yang dikenal ada 3 jenis, yaitu HDPE, LDPE, dan LLDPE. Apa sih HDPE, LDPE, dan LLDPE itu? Yuk kita simak. HDPE atau High Density Polyethylene adalah polietilena termoplastik dengan tingkat kekokohan tertinggi dan fleksibilitas terendah. HDPE biasanya digunakan sebagai bahan pembuat botol susu, wadah deterjen, pipa air, dan tempat sampah, serta peralatan dapur yang lain. Yuk lanjut ke LDPE dan LLDPE. Nah, jenis polietilen yang selanjutnya adalah LDPE dan LLDPE. LDPE atau Low Density Polyethylene merupakan bahan plastik yang paling umum digunakan. Karakter fisiknya sangat fleksibel dan mudah diaplikasikan ke berbagai permukaan. Nah, jenis polietilen ini bisa ditemukan penggunaannya pada konstruksi, terpal pelindung, dan pelapis pada lahan agrikultur. Nah, untuk yang terakhir adalah LLDPE atau Linear Low Density Polyethylene, merupakan bahan plastik yang paling lentur jika dibandingkan dengan turunan polietilen yang lain. Nah, LLDPE merupakan campuran dari LDPE, sehingga memiliki daya regang yang lebih kuat dan lebih fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaplikasian polietilen. Nah, polietilen ini adalah salah satu bahan yang bagus dan murah, maka dari itu sering sekali dimanfaatkan untuk pengemasan produk. Polietilen jenis HDPE biasanya dimanfaatkan untuk produk seperti shrink wrap ataupun squeeze metal, sedangkan untuk polietilen jenis HDPE biasanya dimanfaatkan untuk peti, baki, atau wadah besar untuk keperluan industri. Nah, serat dari polietilen jenis HDPE ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan olahraga, memancing, dan pertanian. Selanjutnya, polietilen dapat digunakan sebagai bahan dari wadah-wadah seperti kotak es, tempat sampah, dan juga tangki air. Beberapa contoh tersebut menggunakan jenis polietilen HDPE atau High Density Polyethylene. HDPE sendiri merupakan jenis polietilen yang inert, tahan terhadap bakteri, tahan suhu rendah, sehingga dapat digunakan sebagai pipa untuk pasokan air, limbah, gas, dan juga keperluan industri lainnya. Juga dengan sifatnya yang cukup fleksibel, polietilen jenis LDPE dapat dimanfaatkan sebagai mainan anak. Wah, tadi kayaknya udah banyak banget sih kayak penjelasan aplikasi dari senyawa polietilen ini. Tapi kira-kira apa ya keunggulan dari senyawa ini? Coba, kalau menurut kamu gimana, Rich? Apa sih keunggulan dari senyawa ini? Oke, Dar. Jadi, keunggulan dari plastik polietilen yang pertama pastinya aman. Kita tahu sendiri bahwa struktur molekulnya tahan terhadap bahan kimia. Kemudian yang kedua, sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, polietilen memiliki berbagai jenis. Ada yang high density, low density, dan juga linear low density. Kemudian keunggulan yang lain adalah polietilen ini adalah plastik yang ringan sehingga dapat diterapkan ke berbagai area. Mungkin seperti itu, Dan. Oh iya, aku juga baru ingat nih. Kayaknya senyawa polietilen ini memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang berarti polietilen memiliki daya regang yang tinggi, sehingga membuatnya menjadi kuat dan tahan lama. Oh ya, dan juga ini mudah didaur ulang karena bersifat termoplastik, yang mana apabila kita ingin membentuknya ulang, kita hanya tinggal melalaikannya di suhu yang tinggi. Lalu, setelah kita bentuk ulang, kita diamkan di suhu yang normal. Dia akan kembali lagi menjadi plastik seperti semula. Episode selanjutnya kita juga akan bahas senyawa-senyawa baru loh. Iya, makanya jangan pernah lewatin episode spesial Ruang Polisulfon di acara Ruang Turu. Yeay. Jadi mungkin sekian dulu dari kami, saya Vio. Dan aku Iqbal. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.